Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan jurnal tentang pemetaan bahaya gempa bumi dan potensi tsunami di Pulau Bali berdasarkan nilai seismitas. Seperti yang kita ketahui, bahwa Bali merupakan pulau yang sangat indah dan menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Namun, di balik keindahannya, Bali juga memiliki potensi bahaya gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah di Bali yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana tersebut, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan mitigasi bencana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi dampak bencana, meningkatkan kesiagaan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Bali. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Erlangga Ganda Dinata dengan NIM K1C022038, lalu Dwiki Taruna Widyanugroho dengan NIM K1C022073, Viola Putri Nadianju dengan NIM K1C022077, Atarina Nurjahra dengan NIM K1C023004, Galuh Jagatmayang dengan NIM K1C023054, dan Riva Sofia dengan NIM K1C023113. Topik pembahasan kali ini yaitu pertama ada letak geografis Pulau Bali, yang kedua teori gempa bumi, ketiga teori tsunami, keempat pengertian seismitas, yang kelima hubungan frekuensi dengan magnitudo gempa bumi atau hukum Gutenberg-Richter, yang keenam ada metode penelitian, yang ketujuh ada hasil perhitungan nilai seismitas dan magnitudo maksimum, yang kedelapan ada pemetaan nilai seismitas dan potensi tsunami Pulau Bali, yang ke-10 kesimpulan, dan ke-11 sumber referensi. Letak geografis Pulau Bali. Bali merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami karena berada di wilayah pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang terletak di sebelah selatan Bali dan zona Back-Arc Thrust yang terletak di utara Bali. Pulau Bali terletak di antara Pulau Jawa di sebelah barat dan Pulau Lombok di sebelah timur, dengan garis lintang 8 derajat 25 lintang selatan dan garis bujur 115 derajat 14 bujur timur. Sebagai bagian dari Kepulauan Indonesia, Bali dikelilingi oleh Laut Bali di utara dan Samudra Hindia di selatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori gempa bumi. Ketika dua lempeng tektonik bertumbukan, tegangan akan terjadi di batas lempeng tersebut. Salah satu lempeng, biasanya lempeng samudra yang lebih padat, akan menyusup ke bawah lempeng benua dalam proses yang disebut subduksi. Perbedaan densitas ini menyebabkan lempeng samudra lebih mudah menyusup ke bawah lempeng benua. Jika tegangan yang terjadi melebihi batas kekuatan lempeng, patahan akan terjadi pada bagian lemah dari kerak bumi. Patahan ini menyebabkan pelepasan energi atau tegangan untuk mengembalikan keadaan bumi ke posisi semula. Proses pelepasan energi inilah yang dikenal sebagai gempa bumi. Teori tsunami. Tsunami terjadi akibat perpindahan massa air di laut yang disebabkan oleh gangguan impulsif, seperti perubahan mendadak pada dasar laut, baik secara vertikal maupun horizontal. Gangguan ini biasanya dipicu oleh gempa bumi yang menyebabkan permukaan laut terganggu secara signifikan. Untuk tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, beberapa syarat perlu dipenuhi. Syarat tersebut meliputi gempa yang berpusat di tengah laut, memiliki kedalaman kurang dari 60 km, berkekuatan minimal 6,5 magnitudo, serta memiliki pola sesar naik atau turun. Pengertian seismitas. Seismitas adalah istilah yang merujuk pada frekuensi, distribusi, dan intensitas aktivitas seismik atau gempa bumi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Seismitas menggambarkan seberapa sering gempa bumi terjadi di area tersebut dan seberapa kuat gempanya. Data seismitas digunakan oleh para ahli geologi dan seismologi untuk menganalisis pola gempa bumi, memahami potensi bahaya seismik,
serta memprediksi kemungkinan terjadinya gempa di masa depan. Topik bahasan selanjutnya yaitu hubungan frekuensi dengan magnitudo gempa bumi atau biasa kita kenal dengan hukum Gutenberg-Richter. Persamaan Gutenberg-Richter digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah gempa atau nilai N dengan magnitudo gempa atau nilai M yang dinyatakan dalam persamaan log N sama dengan A min B dikali dengan M. Dalam persamaan tersebut, nilai A dan B adalah konstanta yang dikenal sebagai nilai seismitas. Nilai A merepresentasikan tingkat keaktifan gempa di suatu daerah, sedangkan nilai B menunjukkan keadaan tektonik atau tingkat kerapuhan batuan di suatu daerah. Hubungan antara jumlah gempa atau nilai N dengan magnitudo gempa atau nilai M dalam persamaan Gutenberg-Richter menunjukkan bahwa semakin besar magnitudo gempa, maka jumlah kejadian gempa dengan magnitudo tersebut akan semakin berkurang. Yang berarti bahwa gempa dengan magnitudo besar lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa dengan magnitudo yang kecil. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai software seperti Microsoft Office 2013, Google Earth, MATLAB R2008A, CMAP, dan TOS untuk pengolahan data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari United States Geological Survey atau USGS yang mencakup parameter waktu kejadian, koordinat, kedalaman, dan magnitudo gempa bumi. Data ini mencakup periode tahun 1966 hingga 2015 dengan kedalaman gempa kurang dari 300 km dan magnitudo di atas 3, serta wilayah penelitian berada di antara koordinat 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan dan 114 sampai 116 bujur timur. Tahapan pengolahan data dimulai dari menghimpun data gempa yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Kemudian, magnitudo gempa dikonversi ke dalam magnitudo momen atau MW karena MW tidak mengalami saturasi sehingga lebih akurat dalam pengukuran gempa besar. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan nilai seismitas dan magnitudo maksimum. Penelitian ini menghitung dan memetakan nilai B dan A menggunakan software ZMAP. Hasil perhitungan menunjukkan nilai B sebesar 1,57 dengan toleransi kurang lebih 0,08 dan nilai A tergolong besar dibandingkan dengan daerah lain, seperti Gorontalo 9,4 dan lebih kecil dari Jawa Timur 11,7. Berdasarkan nilai tersebut, didapatkan perkiraan magnitudo maksimum sebesar 7,1 mega magnitudo, yang merupakan magnitudo tertinggi jika terjadi gempa bumi di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Karangasem Utara dan Buleleng Timur tergolong rawan gempa. Nilai B yang relatif tinggi dalam rentang 0,3 sampai 1,8 menunjukkan bahwa wilayah Bali memiliki batuan yang rapuh, yang berkontribusi pada frekuensi gempa yang lebih sering. Semakin tinggi nilai B, semakin rapuh batuan di wilayah tersebut, sehingga lebih mudah terjadi gempa. Nilai A yang tinggi mencerminkan tingkat keaktifan seismik wilayah Bali dengan aktivitas gempa yang lebih sering dibandingkan beberapa daerah lain. Hasil perhitungan nilai seismitas dan magnitudo maksimum. Nilai kumulatif menunjukkan total akumulasi jumlah gempa dari waktu ke waktu, mencerminkan peningkatan jumlah gempa yang terjadi. Selanjutnya, nilai non-kumulatif menggambarkan jumlah gempa dalam interval waktu atau magnitudo tertentu tanpa akumulasi dari sebelumnya, diukur secara individual. Selanjutnya, nilai MC merupakan magnitudo cut-off terkecil yang dapat dianalisis dengan cara menyaring gempa kecil agar tidak mempengaruhi analisis statistiknya. Dan terakhir, nilai kumulatif dan non-kumulatif menunjukkan data yang mencakup gempa yang diakumulasikan dan yang dihitung secara individual, memberikan gambaran lengkap tentang distribusi frekuensi gempa.
Selanjutnya yaitu pemetaan nilai seismitas dan potensi tsunami Pulau Bali. Pemetaan nilai seismitas di Bali dilakukan untuk menentukan tingkat kerapuhan batuan dan frekuensi gempa di wilayah tersebut. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah dengan nilai seismitas tertinggi terletak di Karangasem Utara dan Buleleng Timur. Sementara untuk wilayah Bali Selatan, dampak terbesarnya berada di lautan. Pemetaan ini menggunakan software ZMAP yang mengindikasikan bahwa kedua daerah tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk terjadi gempa bumi. Lalu pemetaan potensi tsunami di Bali dibagi menjadi dua wilayah, yaitu utara dan selatan. Untuk wilayah utara, pemetaan menggunakan magnitudo 7,1 dan kedalaman 30 km, dengan hasil menunjukkan bahwa Karangasem Utara dan Buleleng Timur adalah daerah yang paling terancam dengan status siaga dan waktu tempuh kurang dari 5 menit. Di sisi lain, pemetaan untuk wilayah selatan juga menggunakan magnitudo 7,1 dan kedalaman 30 km, menunjukkan bahwa pantai selatan Bali, termasuk Pantai Kuta dan Pale Penida, berisiko tinggi terkena tsunami dengan waktu tempuh kurang dari 10 menit. Hasil pemetaan ini diperoleh melalui software TOS. Kesimpulan yang diperoleh yaitu yang pertama, nilai seismitas yang diinterpretasikan oleh tingkat kerapuhan batuan nilai B dan tingkat keseringan gempa bumi nilai A yang diperoleh untuk daerah Bali sebesar 1,57 dengan tingkat toleransi kurang lebih 0,08 dan 10,6. Yang kedua, nilai magnitudo maksimum gempa bumi di Bali berdasarkan data penelitian diperkirakan sebesar 7,1 momen magnitudo. Yang ketiga, Bali merupakan daerah rawan gempa bumi, di mana daerah paling rawan untuk di daratan adalah Karangasem dan Buleleng, serta Bali memiliki potensi tsunami yang cukup tinggi, dengan dampak terbesar adalah Pantai Kuta, Buleleng Timur, dan Karangasem Utara dengan status siaga. Berikut merupakan referensi dari Jurnal Pemetaan Bahaya Gempa Bumi dan Potensi Tsunami di Pulau Bali berdasarkan nilai seismitas. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.